Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja GKJW Jember. Puji Tuhan, kita sekarang sudah memasuki bulan Juli. Adik-adik memasuki masa libur sekolah ya. Bagaimana? Senang ya? Walaupun liburan sekolah tetaplah jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona yang masih ada di sekitar kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ibadah remaja pada pagi hari ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus begitu setia dan mengasihi kita. Walaupun kita penuh dosa, bahkan sering melakukan kesalahan. Tuhan menginginkan agar kita berani mengakui semua kelemahan dan kekurangan kita. Dan tema kita dalam ibadah pagi ini adalah jangan lupa minta petunjuk Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan di atas puji-pujian dalam sukacita karena kasih-Nya itu. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah di tempat ini. Tuhan, terima kasih atas kemurahan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini ya Yesus, kami sering melakukan kesalahan karena kelemahan kami. Kami sering berbuat dosa karena kelemahan kami sebagai manusia. Kami sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami sering menyakiti hati teman-teman kami, kakak kami, adik kami. Oleh karena itu ya Yesus, ampunilah setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kuduskan kami ya Yesus, layakkan kami di dalam kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan akan dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik kami undang berdiri, kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Amsal 3, ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Adik-adik kami persilahkan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-28 yang akan disampaikan oleh Bapak Murbo. Tetapi sebelumnya marilah kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menghadap ke hadirat Engkau. Bersama-sama kami pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah ruang ini, hadir di tengah ruang hati kami, sehingga firman yang akan kami baca boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 22 sampai dengan 28. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan 28. Disaksikan untuk kita bersama-sama demikian. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anak-anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anteng-anteng dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anteng-anteng dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anteng-anteng emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Demikian firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah adik-adik yang tidak hanya mendengar pada pagi hari ini, tetapi boleh mengambil makna dari kehendak firman Tuhan ini untuk kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat bersama-sama membangun ibadah pagi hari ini. Walaupun ibadah yang kita lakukan pada pagi ini masih kita laksanakan secara online. Karena pandemi COVID masih belum reda. Bahkan pada akhir-akhir ini cenderung dalam peningkatan yang luar biasa. Varian baru yang adik-adik tahu, varian Delta ini penularannya luar biasa cepat. Oleh karena itulah adik-adik
yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan adik-adik harus tetap jaga protokol kesehatan. Adik-adik harus sayang kepada dirinya sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi hari ini bercerita tentang seorang hakim Gideon, dan kita saat ini diajak untuk belajar dari pengalaman Gideon dalam menghadapi realita kehidupan pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, tema kita pada pagi hari ini saya berikan judul "Jangan lupa minta petunjuk Tuhan". Saya ulangi, jangan lupa minta petunjuk Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum saya masuk ke cerita tentang Gideon, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik. Kalau adik-adik diminta untuk mencari alamat tertentu dan adik-adik belum tahu tempat posisinya di mana, apa yang adik-adik lakukan? Tempatnya belum tahu, posisinya belum tahu, tapi adik-adik ditugasi untuk ke sana. Ya, jawabannya benar. Sekarang pasti adik-adik buka Google Map. Nah, kalau adik-adik sudah buka Google Map, mencari, mengikuti Google Map, maka adik-adik akan terbantu untuk sampai kepada tujuan yang adik-adik belum ketahui tadi. Tapi saya katakan itu hanya 99%, tidak 100%. Kenapa saya katakan begitu? Karena bisa jadi Google-nya itu juga tidak presisi. Google-nya itu justru mengajak kita keliling-keliling, muter-muter, dan yang terjadi tujuannya juga tidak tepat. Namun minta petunjuk kepada Mbah Google pada masa sekarang untuk generasi adik-adik ini itu menjadi andalan ya untuk semuanya. Gak perlu bertanya kepada orang lain. Beda kalau zamannya Pak Murbo dulu pada ya tahun-tahun sekitar 1975 ketika Pak Murbo sama seperti adik-adik di usia remaja. Ya, saat belum ada yang namanya Google Map, bila tidak mau bertanya, pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Bertanya saja loh, itu masih disesatkan. Apalagi kalau tidak mau bertanya. Wah, barangkali bisa 2 kali tersesat. Oleh karena itu, kata kuncinya dalam hal ini itu adalah ada petunjuk. Ya, walaupun masih mungkin bisa terjadi kesasar, tapi kalau ada petunjuk itu akan membantu, akan menolong kita untuk sampai kepada tujuan yang hendak kita capai. Adik-adik yang dikasih dan juga yang mengasihi Tuhan, bangsa Israel sebelum dipimpin oleh raja itu dipimpin oleh hakim. Dan salah satunya hakim yang memimpin Israel itu yang kita baca tadi namanya adalah Gideon. Ada 15 hakim yang memimpin Israel pada saat itu. Ada Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yepta, Epson, Elon, Ebdon, Eli, Samuel. Ya, ada 15 hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan kita tahu melalui kesaksian yang kita baca tadi bahwa Gideon itu adalah seorang hakim yang setia. Gideon itu adalah seorang hakim yang baik. Dan karena kebaikan dan kesetiaan Gideon itulah Gideon dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan orang-orang Midian. Karena keberhasilan dari Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian,
Bangsa Israel sesungguhnya di dalam kesaksian kita tadi minta dan menghendaki bahwa Gideon atau keturunan dari Gideon itu berkenan untuk dijadikan raja mereka. Namun apa yang terjadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Gideon tidak menghendaki untuk dijadikan raja mereka. Gideon tidak mau. Karena menurut Gideon, yang menjadi raja orang Israel itu hanya satu, yaitu Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Oleh karena itulah Gideon tidak mau menjadi raja Israel. Mereka, orang-orang Israel harus percaya dan mengagungkan satu hanya Tuhan. Tetapi di dalam kesaksian kita pada pagi hari ini adik-adik, kalau kita melihat kembali pada ayat yang ke-24, di dalam ayat 24 itu ada permintaan dari Gideon kepada umat Israel. Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas. Di dalam ayat 24 ini menjadi permintaan dari Gideon kepada orang-orang Israel. Gak mau jadi raja, tapi minta itu. Untuk apa? Nah, Gideon punya keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang disebut dengan efod. Dari emas-emas yang dikumpulkan tadi itu dibentuk menjadi satu wujud pakaian kebesaran para imam yang disebut dengan sebutan efod. Tujuannya baik. Bahwa efod itu akan dibuat untuk monumen sebagai monumen kemenangan, sebagai monumen keberhasilan, sebagai monumen kesuksesan. Karena dari Gideon tadi sudah disampaikan, hanya karena Tuhan. Ini yang direncanakan oleh Gideon untuk membuat efod, tujuannya luar biasa. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang direncanakan Gideon yang baik, yang luar biasa itu tadi, di dalam kesaksian kita ini dinyatakan bahwa rencana itu tidak dimintakan petunjuk Tuhan, alias kardi. Orang Jember mengatakan, ya kardi, maunya sendiri. Karena apa yang diwujudkan oleh Gideon ini tadi tidak minta petunjuk kepada Tuhan, ingin maunya sendiri. Di dalam kesaksian kita bisa lihat bahwa akibat yang timbul dari apa yang dilakukan oleh Gideon ini mengakibatkan sesuatu yang fatal untuk Israel. Israel serong. Bukan menyembah Tuhan seperti yang dikehendaki, tapi Israel justru serong menyembah sesuatu yang dibuatnya sendiri, yang tadi disebut dengan efod. Nah, kesalahan besar dari Gideon ini tidak minta petunjuk Tuhan. Yang baik menurut Gideon ternyata mengakibatkan Israel tidak lagi mengagungkan Tuhan, tetapi malah memuja efod sebagai Tuhan. Menyimpang, sesat. Ini yang terjadi. Adik-adik yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam abad milenial saat ini, saya katakan bergantung kepada teknologi itu baik. Pada abad milenial ini bergantung kepada teknologi itu luar biasa. Bergantung kepada teknologi itu wajib hukumnya buat adik-adik. Karena kalau tidak mengikuti teknologi, maka adik-adik akan ketinggalan oleh zaman ini. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ya,
Tergantung kepada teknologi boleh, tapi jangan melupakan Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan kita. Sekali lagi, jangan meninggalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Coba, kalau adik-adik jujur kepada diri sendiri. Siapa yang lebih utama dalam kehidupan adik-adik saat ini? Teknologi, HP, atau Tuhan? Ya, kalau gak ketemu HP sejam, 2 jam, 3 jam, luar biasa, bingung, risau, galau, was, dan lain-lain sebagainya. Mau tidur? Yang dicari apa? HP. Mau tidur, sing dikeloni, HP. Bangun tidur, yang dicari apa? HP. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah teknologi, HP. Tetapi kalau gak ketemu Tuhan, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, enjoy saja. Kemana-mana yang dibawa HP. Tuhannya ikut juga enggak? Tuhannya ikut juga enggak? Semoga Tuhan tetap ada bersama dengan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau realitanya tadi seperti itu, dan jika kita merasakan pada saat ini merasa di dalam kehidupan kita itu kita bersalah dalam sikap hidup, karena kita masih menomorsatukan teknologi dan menempatkan Tuhan di belakang teknologi, maka di sini kita harus berani untuk mengubah sikap perilaku kehidupan kita. Kita kembali kepada Tuhan. Bukan teknologi yang menjadi andalan kita, tetapi tetap Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tetap Tuhan yang menjadi andalan kita. Ayo adik-adik, ayo kita bersama-sama belajar untuk berani menyatakan kesalahan kita kepada Tuhan. Menyatakan kesalahan itu untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Kita harus belajar berani untuk menegur, mengingatkan kepada saudara sesama kita jikalau mereka berada di dalam ketidakbenaran. Namun kita perlu bersama-sama introspeksi. Kalau kita menunjuk, maka yang satu ke sana, yang satu enggak jelas, tapi yang 3 kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita harus belajar untuk mengingatkan kepada orang lain, tetapi terlebih dahulu kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Karena mudah kepada orang lain, tapi susah untuk diri kita sendiri. Ayo kita bersama belajar untuk introspeksi diri. Teknologi atau Tuhan? Tuhan atau teknologi? Mana yang lebih utama dalam kehidupan kita hari ini? Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk menempatkan Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama kembali menghadap ke hadirat Engkau. Kami bersama menaikkan syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan kami boleh menerima kekuatan, kesehatan hingga pada saat ini. Dan izinkan Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Jember, yang secara khusus kami pada saat ini menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Guru Injil, Vikar, para pamong, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati mereka, sehingga apa yang dilakukan itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami sebagai bagian dari bangsa dan negeri yang kami cintai ini, kami bersama juga menyerahkan bangsa dan negeri yang kami cintai ini ke tangan Tuhan. Negara kami pada saat ini masih dalam pencobaan, di dalam ujian menghadapi COVID-19 Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi para pemimpin negara kami, dan Tuhan kiranya berkenan menjamah sakit, penyakit, virus yang ada di negeri yang kami cintai ini, sehingga negeri kami boleh terbebas dari corona COVID-19. Dan kami semua yang berada di dalam negeri ini boleh menikmati suasana seperti yang dulu sudah kami nikmati, yang luar biasa. Ini Tuhan yang menjadi pengharapan kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai para pengelola negeri ini melalui berkat Tuhan. Bapa di surga, Allah kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga menyerahkan para orang tua yang senantiasa memimpin, membimbing anak-anak di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan ketabahan kepada para orang tua, memberikan kesabaran kepada orang tua untuk mendidik, memberikan teladan, memberikan nasihat kepada anak-anak yang terkasih ini. Dan kiranya juga anak-anak yang masih di dalam usia remaja, yang dunianya masih penuh dengan tantangan dan juga pencobaan ini Bapa, kami mohon kiranya Engkau juga senantiasa bungkus dengan kuasa Tuhan. Berikan Tuhan anak-anak kami ini supaya mereka mampu menghadapi tantangan di dalam dunia anak-anak remaja, sehingga mereka tidak terbawa oleh teknologi, tapi mereka boleh tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak yang mungkin pada saat ini masih di dalam upaya untuk mencari sekolah, dan mereka yang masih juga mempersiapkan untuk studi lanjutnya, kami serahkan Tuhan di dalam kuasa Bapa. Engkau menuntun, Engkau memberikan tempat yang terbaik, yang seturut dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan.
Bapa, ini yang menjadi pengharapan doa kami, dan kiranya apa yang kami panjatkan ke hadapan Engkau ini masih belum sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Allah Bapa telah banyak memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita mengucap syukur senantiasa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dengan Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk alam semesta yang begitu indah yang telah Tuhan ciptakan untuk kami. Mampukan kami Tuhan dapat merawat alam semesta ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Pada saat ibadah pagi ini ya Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ya Yesus, sucikan dan kuduskan. Layakkan persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Mampukan kami ya Yesus untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Dan semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa persembahan kami ya Yesus kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja secara online pada pagi ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan hari demi hari. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Yehezkiel 20 ayat yang ke-19. Yehezkiel 20 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku
dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam mengikut Tuhan di tengah situasi apapun, dan janganlah lelah dalam pekerjaan Tuhan. Janganlah lelah untuk saling mengasihi agar kita semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Adik-adik, mari kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Adik-adik dipersilakan berdiri. Turunlah kiranya atas kami anugerah dan sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, memimpin dan memberkati dalam seluruh kehidupan kami, hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Aleihim, Heaven Shalom Aleihim, Heaven Shalom Aleihim, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.